Assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi bersama saya di sini teman-teman ya. Jadi di sini saya kembali akan mereview kakao dengan produksi terbaiknya teman-teman ya, yaitu Clone Legend S2 teman-teman. Jadi dari sini sudah bisa kita lihat teman-teman ya. Tapi sebenarnya yang saya lakukan ini hanya untuk membagikan apa yang ada dalam kebun saya teman-teman ya, karena saya juga dapat mensurvei ke kebun-kebun lain atau daerah-daerah lain teman-teman ya. Jadi yang saya bagikan di sini sesuai dengan apa yang saya temukan di kebun saya teman-teman ya. Nah, setelah beberapa tahun saya amati, ternyata Clone S2 ini mengalami yang namanya transformasi bentuk ya teman-teman ya, atau perubahan pada bentuk buahnya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kan pertama kali S2 masuk dulu di kebun saya ini, itu sekitar kalau tidak salah tahun 2010 teman-teman. Nah, waktu itu masih program dari Gernas teman-teman ya, yaitu permajaan pada kakao yang sudah usang teman-teman. Nah, dan kebetulan di sini tuh yang kita lakukan adalah sambung samping dan sambung cupung teman-teman. Nah, dan waktu itu yang masuk itu masih dua klon teman-teman, yaitu klon S1 sama klon S2 teman-teman, atau lebih akrabnya orang sebutnya itu klon 25 ya kalau di sini teman-teman. Di sini perubahan bentuk yang saya maksud teman-teman adalah itu terletak pada buahnya teman-teman ya. Jadi dulu waktu S2 itu pertama kali masuk di sini, yaitu permukaan buahnya itu halus teman-teman. Cuma buahnya itu sebenarnya dia itu agak kecil ya, agak bulat ke sini nih. Oke, jadi kita ambil contoh dari pohon yang masih sambung-sambung teman-teman ya, pohon yang sudah tua, yang masih benar-benar murni program dari Gernas teman-teman. Jadi dulu buahnya nggak seperti ini teman-teman, yaitu di sininya agak runcing, kemudian permukaannya itu mulus teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, dengan pohon yang sama teman-teman, ini masih sambung-sambung teman-teman, dengan pohon yang sama, tapi sekarang buahnya beda teman-teman. Oke, jadi sebenarnya transformasi ini terjadi sekitar sejak anggaplah 3 atau 4 tahun yang lalu teman-teman. Saya memperhatikan ternyata memang transformasi terjadi, cuman saya juga tidak tahu pasti penyebabnya apa, cuma memang itu benar-benar terjadi teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kembali lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk Clone S2 ini dia itu punya banyak beberapa kelebihan teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah dia itu mempunyai produksi yang terbaik teman-teman ya. Kalau menurut saya klon ini mempunyai produksi paling bagus teman-teman, bisa kita lihat teman-teman ya. Cuman memang kemudian untuk kualitas bijinya itu, kualitas buah ya, buahnya itu juga cukup aman teman-teman ya, yaitu bisa dikatakan tahan terhadap beberapa penyakit yang Nah, kemudian kualitas bijinya juga bisa dikatakan cukup lumayan bagus teman-teman ya, karena itu tidak gampang terserang oleh hama dan bersih. Cuma memang ukuran bijinya itu agak kecil kalau dibanding dengan PC02, ukuran bijinya itu lebih kecil teman-teman. Tapi secara kualitas kalau menurut saya itu bisa dikatakan cukup bagus ya. Nah, kelebihannya itu teman-teman. Tapi untuk kekurangannya, klon ini punya banyak sekali kekurangan teman-teman. Makanya banyak juga petani yang ragu untuk membudidayakan klon ini, karena memang perawatannya itu agak berat ya teman-teman ya. Jadi dia itu gampang sekali terserang oleh hama, kemudian penyakit seperti PSD teman-teman ya. Jadi apalagi kalau misalkan pemangkasannya itu tidak terjaga atau sanitasinya juga tidak bagus, nah ini penyakit itu sangat gampang masuk teman-teman.
Jadi itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya temukan di sini teman-teman ya, terkait dengan S2. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat lain saya kurang tidak terlalu paham teman-teman ya, karena saya juga dapat mensumpah ke daerah lain. Jadi kalau misalkan ada koreksi dari teman-teman atau ada saran yang dari teman-teman, itu bisa dimasukkan di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jadi sampai sini dulu reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.